Shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Saya percaya hari ini ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru. Karena kalau saudara bisa menyaksikan saya hari ini, berarti Tuhan masih memberkati kita dan berikan kita kesempatan. Amin. Langsung saja kepada firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengalami kebaikan Tuhan. Sekilas ayat ini saudara seolah-olah mengindikasikan bahwa mengalami kebaikan itu maka Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Tapi kalau kita perhatikan baik dalam firman ini, ada satu kata kunci yang harus kita lihat, yaitu kata turut. Nah, kata turut ini berarti bekerja bersama, work together. Artinya apa? Untuk mengalami kebaikan Tuhan atau keberhasilan atau mengalami janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara, maka kita perlu melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yang pada akhirnya kita juga akan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dalam Yakobus berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak bisa saudara. Anda lapar, Anda diperhadapkan dengan makanan yang berlimpah depan Anda, tapi Anda hanya berkata, Anda pandangin, Anda lihat, saya percaya kalau saya makan makanan ini maka saya pasti kenyang dan saya hidup. Tapi Anda tidak bertindak, Anda tidak makan, maka yang ada Anda akan mati kelaparan di tengah kelimpahan. Itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kesempatan banyak, saudara. Allah menyiapkan berbagai macam sumber dalam kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita. Hanya terkadang kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat kebaikan di tengah-tengah hal yang buruk mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada kita hari ini, saudara, bahwa kita perlu bertindak. Ada bagian saya dan saudara, ada bagian Tuhan. Nah, ada 3 kunci keberhasilan saudara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, kita butuh Tuhan. Sudah pasti saudara. Roma 8 ayat 28 bahwa Allah harus turut bekerja dulu. Kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Kita harus cooperate bersama dengan Tuhan. Maka kebaikan itu akan tercipta bagi saya dan saudara. Anda mau kerja dari pagi sampai malam, Anda mau berusaha seperti apapun, jika Tuhan tidak ada bersama dengan saudara, Anda tidak bekerja bersama Tuhan, Anda tidak melakukannya seperti untuk Tuhan, Anda tidak akan dapat apa-apa. Percaya saudara, saya sudah pernah mencobanya. Yang kedua, iman dan harapan. Anda butuh iman dan harapan. Kunci yang kedua adalah iman dan harapan. Yakobus 4 ayat kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, kita butuh berdoa untuk menghadirkan iman dan pengharapan dan senantiasa dalam hidup kita, menguatkan iman kita, selalu menghadirkan pengharapan dalam hidup kita. Kita perlu menguatkan diri kita dengan doa, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kunci yang ketiga dan yang terakhir, kita butuh bekerjasama dengan diri kita sendiri. Amsal 23 ayat 7 berkata begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Sekali lagi, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, diri kita ini adalah kunci terakhir yang sangat menentukan apakah Anda akan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati keberhasilan dalam hidup saudara atau tidak, menikmati janji Tuhan dalam hidup saudara atau tidak, menikmati segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara atau tidak. Saudara, bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri menentukan apakah Anda akan menjadi orang yang terbatas atau orang yang tidak terbatas. Terbatas dengan situasi kondisi atau tidak terbatas dengan situasi kondisi. Saudara, bagaimana Anda berpikir tentang diri Anda, bagaimana Anda melihat diri Anda, menentukan keberhasilan Anda. Saudara, kalau Anda melihat diri Anda, kita lihat diri Anda sebagai pribadi yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kita melihat bahwa saya adalah anak Allah, bahwa kuasa dan otoritas ada dalam diri saya, bahwa roh yang dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bahwa Filipi 4 ayat 13 berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu bersama dengan Kristus Yesus dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang unstoppable, pribadi yang unlimited, pribadi yang mengubah situasi, bukan diubah oleh situasi. Dan itu semuanya tergantung bagaimana Anda melihat diri Anda. Kalau Anda melihat diri Anda dan berkaca kepada orang-orang di sekitar Anda, kepada masa lalu Anda, kepada dosa yang pernah Anda buat, atau kepada keluarga Anda
tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau Anda berkaca pada firman Tuhan, bahwa Anda adalah orang yang luar biasa, bahwa Tuhan menjadikan Anda begitu luar biasa, engkau berharga, engkau mulia, bahwa engkau adalah bagian dari Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kau serupa segambar dengan Allah, maka engkau tahu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama ada dalam diri saya dan saudara. Karena itu saudara, bangkit pada hari ini. Saya percaya di pagi hari ini kita akan menjadi orang-orang yang unlimited, dan kita akan menikmati kebaikan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman hari ini yang sungguh menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang butuh pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang butuh pewahyuan akan bisnis atau inovasi yang baru, Engkau Allah memberi hikmat bagi setiap umat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, kami mengucap syukur. Kuasa-Mu tidak terbatas atas hidup kami, maka demikian juga kami tidak akan dibatasi oleh situasi, kondisi, dan masa lalu kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jika Bapak Ibu merasa bahwa firman ini memberkati Anda, mari kita bagikan berkat-berkat ini saudara, dengan cara membagikan video ini kepada teman-teman dan saudara yang Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.